Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang Kau berkati ini Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu, kami mengangkat hati di hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami. Dan saat ini kami bersama-sama rindu untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran, pengurapan mata hamba-Mu. Dan kami semua jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami siapkan hati kami Tuhan buat merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema jangan takut apapun dan siapapun. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, takut adalah buah dosa. Ketika Adam, manusia pertama yang juga nenek moyang manusia, jatuh ke dalam dosa, maka hal pertama yang Adam alami adalah rasa takut. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku berbunyi. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10. Tidak ada seorang pun yang bebas dari rasa takut. Karena takut adalah warisan dari Adam, nenek moyang kita. Jika dapat dijabarkan, maka takut atau ketakutan pada umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Manusia takut akan gagal, takut akan perubahan-perubahan yang terjadi, takut malu, takut kehilangan sesuatu, takut mara bahaya, takut sakit penyakit yang mematikan, takut mati, bahkan takut akan hari esok. Orang-orang yang berhasil dalam bidang yang ditekuninya tidak dapat menyembunyikan rasa takut. Kita tidak takut jika kita sadar kita berada di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, definisi dari kata jiwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Jiwa adalah roh manusia yang berada di dalam tubuh yang menyebabkan seseorang hidup. Definisi yang lain mengatakan jiwa adalah seluruh kehidupan batin manusia yang berisikan perasaan, pikiran, dan angan-angan manusia itu sendiri. Jadi dapatlah disimpulkan jiwa adalah nyawa dan roh manusia yang tersimpan di dalam tubuh manusia yang memberikan kehidupan kepadanya, yang di dalam jiwa itu tersimpan perasaan, pikiran, dan angan-angan. Pada saat tubuh kita dan jiwa kita terancam oleh kegagalan, perubahan-perubahan yang terjadi, oleh hal-hal yang mendatangkan malu, oleh hal-hal yang membuat kita kehilangan harta atau sesuatu yang kita cintai, atau bahkan mara bahaya atau sakit penyakit, oleh hari esok yang penuh dengan rahasia atau ancaman maut dan kematian, makalah timbullah rasa takut. Namun pada saat kita menyadari bahwa tubuh kita, nyawa dan roh kita, serta apapun yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, kita yakin bahwa apa yang Allah berikan, Ia juga sanggup memeliharanya. Maka kita akan penuh damai sejahtera dan bukan khawatir, cemas, bahkan ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam dialog antara iblis dan Allah perihal Ayub, di hadapan iblis, Allah memuji Ayub. Dia berkata, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di dalam Ayub 1 ayat yang ke-8, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menanggapi pujian Allah kepada Ayub,
Iblis mengungkapkan rahasia yang perlu dipahami oleh setiap orang percaya kepada Allah. Inilah yang iblis ungkapkan. Dia katakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-10, iblis ungkapkan bahwa Allah membentengi rumah kita. Segala yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, Allah memberkati, dan apa yang kita miliki bahkan bertambah-tambah. Jika sebagai orang percaya kita tidak menyadari akan hal yang luar biasa ini, maka kita gampang putus asa, kita gampang takut, kita gampang gentar. Tetapi jika kita tahu bahwa Allah membentengi kita dengan kuasanya yang begitu luar biasa, Dia memberkati apapun yang kita kerjakan, dan Tuhan semakin memperbanyak berkat-berkat dalam kehidupan kita. Dia semakin memberikan hal yang luar biasa. Berbagai tokoh Alkitab begitu yakin akan kemampuan Allah dalam memelihara mereka. Kita simak beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita lihat contoh ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berkata dengan begitu berani karena dia tahu Allah siapa yang menyertai dia. Ungkapan Daniel yang luput dari gua singa, dia berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi jika terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan ada satu contoh lagi, Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Sehingga sebagai orang percaya, sebenarnya kita tidak perlu takut, karena kita punya Allah yang luar biasa. Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup untuk Kristus, kalau aku mati adalah keuntungan baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika engkau masih diberikan kesempatan untuk engkau hidup, mari hiduplah untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang bisa kau kerjakan, mari kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang dijumpai tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dimanapun kau berada, dalam situasi yang ada sekarang ini, saudara, mari kau tetap hidup di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa mati adalah keuntungan. Sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut untuk mati. Mungkin kita sekarang takut bagaimana dengan virus corona. Tapi satu hal kita harus tahu, firman Tuhan berkata bahwa tidak sehelai rambut pun gugur tanpa seizin Tuhan. Berarti kalau Tuhan tidak berkehendak kita mati dengan cara virus corona, kita tidak akan mati. Kita harus pegang janji Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya janji Tuhan iya dan amin. Jika kita percaya bahwa jiwa kita berada dalam genggaman kuasa Tuhan, jika kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, jika kita percaya bahwa nyawa kita semuanya adalah ada di dalam tangan Tuhan, kenapa kita harus takut? Apapun dan siapapun kecuali Tuhan tidak akan bisa mengganggu kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang luar biasa itulah Tuhan yang berjanji Dia akan terus menyertai kita, Dia akan terus memberkati kita, Dia akan terus menjaga kita. Bahkan firman-Nya berkata kita akan diangkat Tuhan naik dan bukan turun. Tuhan akan memperluas terus kapasitas kita. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh
tidak berkuasa membunuh jiwa. Kita tidak perlu takut, saudara. Dengan penyakit kita tidak perlu takut. Tapi satu hal yang harus kita takut, kita harus takut kepada Tuhan yang dapat membunuh jiwa dan tubuh. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, engkau harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Saya percaya sehingga dikatakan, dan Tuhan yang berkuasa itu, Dia mampu melakukan segala perkara. Dia mampu. Kalau kita memang ada di dalam Tuhan, saya percaya hidup kita akan aman di dalam Tuhan. Dia mampu melakukan segala perkara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, biarlah kau tetap hidup di dalam Tuhan. Tuhan sanggup menjagamu, Tuhan sanggup memberkatimu, Tuhan sanggup memeliharamu. Dengan caranya, mujizat itu masih ada dimanapun kau berada. Kalau engkau ada yang sakit, percayalah Tuhan mampu menyembuhkannya. Kalau engkau dalam keadaan lemah, Tuhan mampu membangkitkan rohmu kembali. Kalau engkau dalam keadaan terikat, Tuhan mampu membebaskannya dengan caranya. Karena firman-Nya iya dan amin. Dia akan menggenapi setiap firman itu dalam kehidupan kita. Mari dalam suasana yang saat ini, yang sedang terjadi atas bangsa kita, yang sedang terjadi atas kehidupan kita, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita tetap berpegang teguh pada janji-janjinya. Firman Tuhan iya dan amin. Dia sanggup menggenapi apa yang sudah dikatakannya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dimanapun Bapak Ibu berada, engkau tetap kuat. Terus baca dan renungkan firman Tuhan. Terus masuk dalam hadirat Tuhan. Maka hidupmu akan aman, tentram, dan engkau tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah bersama-sama kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Kami tidak perlu takut dengan apapun yang sedang terjadi atas kehidupan kami, atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Satu hal kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Kami percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Kiranya Tuhan berkarya terus dalam kehidupan kami. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit, firman berkata, oleh luka-luka bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan yang dahsyat menjamah umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah dimanapun umat-Mu berada, mereka tetap merasa aman, ada sukacita, ada damai sejahtera yang dari Tuhan akan terus berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Mereka yang sedang dalam kesulitan, kiranya Tuhan menjamah melawat. Kami tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada. Engkau mampu memberkati kami dengan cara-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Materaikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Semua umat-Mu yang mendengar, semua diberkati oleh Tuhan. Imannya dikuatkan, diteguhkan kembali, sehingga roh kami kembali menyala-nyala untuk melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.